Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, wa bi ni'matis shihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Wonten ngarsa dalem para alim, para ulama, para ustad, para kiai, langkung-langkung segenap takmir Masjid Al-Furqon. Tidak kalah pentingnya yang saya banggakan Bapak Ibu jamaah sholat isya, sholat tarawih, dan insya Allah dilanjutkan sholat witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita tidak henti-hentinya membasahi bibir kita, yang mana satu hari tadi sudah kering, mau minum tidak berani, mau makan tidak berani. Mari kita basahi dengan ucapan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Sang Khalik yang telah menciptakan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hambanya yang takwa kepadanya. Amin Allahumma amin. Dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pendobrak kebatilan, penegak keadilan, yang menjadi uswatun hasanah, tuntunan bagi kita semua. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bersama dia nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-17 ya. Hari yang ke-17. Mungkin kalau kita itu melihat tanggalan sudah dicentang 1, centang 2, centang 3, orang entek lagi. Mungkin seperti itu. Ya, ini ternyata kita bisa bertahan sampai hari malam yang ke-17. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita amati, kita hayati, ada 3:17. Ada 17 yang harus kita ingat-ingat dan mengenang di hati kita. 3:17 itu. Yang pertama adalah 17 rakaat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya, subuh. Berapa jumlahnya Pak?
Dan ini yang bisa mengantarkan kita yang utama adalah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. 17 rakaat. Karena di dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimu itu dari madi koma itu bahasa Arab, artinya itu adalah berdiri jejak gitu, tegak. Nah, sholatnya plentot, kadang sholat, kadang tidak sholat, tidak, namanya bukan koma itu. Maka harus tegak, artinya tegak itu istiqomah. Di awal waktu ora kena langsung diundur. Jadi as-sholatu ala awwali waktiha, sholat itu ya tepat pada awal waktunya. Aqimus sholah wa atuz zakah. Ini satu paket. Ibarat makan dan minum. Orang kena makan tok minumnya ditinggal, minum tok makannya ditinggal, ya bermasalah. Maka aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Zakat ini masih majmu, artinya masih umum. Ada zakat mal dan juga ada zakat fitrah. Monggo nanti dicari referensinya sendirilah. Kalau mau dioceki semua ya nanti tidak rampung-rampung. Tur itu ngiyak jatahnya orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, 17 Ramadan. Ya. 17 Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Secara gemblengan itu adalah tanggal 17 Ramadan. Tetapi prakteknya setelah diterima oleh Rasulullah adalah sesuai tantangan jawaban Rasulullah pada saat itu. Makanya Al-Qur'an diturunkan dari Ars langit 7 sampai ke bawah itu secara utuh, tetapi diperinci oleh malaikat Jibril sesuai dengan kebutuhan Rasulullah. Maka Al-Qur'an diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Tujuannya apa? Satu, menjadi jawaban kaum Quraisy, kafir Quraisy. Yang kedua adalah biar mudah diingat. Peristiwa, ketika ada peristiwa dan itu ada solusi, maka kita akan lebih mengingat ketimbang kita membaca, menghafal di dalam buku. 17 Ramadan. Nah, negeri nyanyian kayak 17 Ramadan nuzulul Quran. Tersak terus ya. Al-Quran, Al-Quran, kitab suci Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad akhiruz zaman. Oh, Al-Quran, oh, kalamullah. Jadi Al-Quran itu termasuk kalame Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itu mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa yang membuat Al-Quran. Maka dulu itu pernah Allah menurunkan surat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Semua itu runtut. Isinya juga tidak bertentangan dengan naluri manusia. Tetapi ada zaman dulu itu Musailamah Al-Kadzdzab itu mau menandingi mukjizat Rasulullah. Malah ngarangi kitab itu, marangnya gitu al-fil wa mal fil
artinya al-fil ki gajah. Wa mal fil, apa kuwi gajah? Udunu kabir, kupinge gede. Wa jasadu kabir, bodinya besar. Enggak bisa. Artinya isinya tidak sesuai fitrah manusia. Faktu bisurah min mislih fad'u syuhada'akum, bahkan golek kanca kabeh kon apa itu suruh berdialog, nek iso gawe sak surat saja ndak akan yang bisa. Inilah yang namanya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu dibaca akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dibaca akan memberikan pahala dan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah berkata, zayyinu manazilakum bil Qur'ani was salam. Zayyinu manazilakum bil Qur'ani wassalah, hiasilah rumah kalian dengan membaca Al-Qur'an dan banyak melaksanakan ibadah-ibadah sholat. Zayyinu masajidakum bil Qur'ani wassalah, hiasilah masjid-masjid kalian, tempat sujud kalian ini dengan membaca Al-Quran dan sholat. Maka Al-Quran ketika dibaca mendapatkan pahala dan bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan utawi sahri Ramadan utawa bulan Ramadan unzila alladzi unzila fihil Qur'an, alladzi yadat Allah anzala kusnurake sapa Allah fi ing dalem sahru Ramadan. Apa sing diturunake? Al-Qur'anu Al-Qur'an. Tujuannya hudan, untuk menjadi petunjuk linnasi terhadap manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Qur'an bisa membedakan mana itu yang benar dan mana itu yang salah, mana yang baik dan mana yang jelek. Maka Al-Quran, kata Rasul, man ja'alal Quran imamah qa'ahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran menjadi pimpinan kita, menjadi kiblat kita, tuntunan kita, maka Al-Quran akan mengajak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, wa man ja'alal Quran wara'a imamah qa'ahul nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran adalah di belakang hari, artinya ketika kita kerja mungkin Al-Quran ditinggal, ketika di rumah Al-Quran kita pegang dan lain sebagainya, maka Al-Quran itu akan bisa mengantarkan kepada kita semua ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Al-Quran kalamullah yang diberikan kepada kita semua. Maka tidak intinya anak-anak kita, masya Allah. Wonten TPK-nya mboten Pak sini Pak? Ada TPK-nya ada? Masya Allah, TPK ini luar biasa Pak. Kalau ada diurep-urep, mari
TPQ Taman Pendidikan Quran ini adalah cikal bakal manusia bisa untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang itu kita itu salah sasaran, Pak. Kalau kita mencari ilmu yang umum sampai seberapa banyaknya mungkin kita menggebu-gebu, tapi Al-Quran justru yang mengantarkan dunia dan akhirat malah kita tinggalkan. Padahal itu harus ada keseimbangan gitu, seimbang. Wong anak kita itu yang kecil-kecil aja sudah bisa berdoa terhadap Al-Quran yang mungkin sering dibaca anak-anak kita. Mungkin kita sebagai orang tua hafal atau tidak kurang tahu. Allahumma arhamna bil Quran. Hafal, Pak? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu